Kok kamu tega ninggalin aku sendirian, Kak? Di tahun kelima aku jadi tante jahat. Akhirnya tungguin kakak konglomeratnya mati. Asal aku bisa ngedeketin bodyguard Guyan. Lalu ketahuan sama ahli waris Jiang Cheng. Ketahuan selingkuh sama direktur grup. Diusir dari keluarga Jiang, aku bisa pulang. Aduh. Kamu gak boleh ninggalin aku sendirian. Kakak. Aku sedih banget. Aku gak tega lihat adegan kayak gini. Kalian lanjutin, aku ke hotel sebelah istirahat dulu. Asal Guyan berhasil ketarik. Melihat kebencian Jiang Cheng sama skandal ini. Malam ini juga aku bisa bungkus barang dan pergi. Xiao Jiang. Ini dia suruh kasih ke aku. Aku pikir, setelah Xiao Jiang meninggal, pasti adik perempuannya sedih banget. Xiao Jiang, saat kayak gini, dia pasti butuh kamu. Repot. Tinggal nunggu Guyan ketarik. Akhirnya kamu datang. Kamu ngapain? SST, jangan takut. Aku udah matiin lampunya. Sekarang di kamar ini, cuma kita berdua. Gak ada yang bakal tahu. Sebenarnya, aku udah suka kamu dari dulu. Kalau bukan karena 5 tahun lalu, aku dipungut sama Jiang Guofu. Dijadikan adik angkat. Dari pertama kali aku ketemu kamu, aku udah. Orangnya baru aja mati. Kamu udah alihin target ke aku. Kamu mau ngapain sebenarnya? Si bodyguard ini ngomongnya. Kok rasanya kayak CEO galak? Ya udah deh, gak usah dipikirin. Aku udah lama ngincer kamu. Suka banget sama kamu. Sekarang Jiang Guofu udah pergi. Aku juga udah gak dianggap keluarga Jiang. Asal kamu bilang aja, aku milikmu. Kamu benar-benar gila. Aku tahu. Kamu pikir hubungan kita sangat canggung. Tapi aku sungguhan. Jika kamu tidak percaya, Nona muda, ada masalah di pemakaman. Guofu. Wanita itu, yang kamu tolong ambil pulang dengan baik hati. Tidak ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Jiang kami. Setelah kamu pergi, pasti dia sudah melakukan sesuatu. Untuk mendapatkan warisan miliaran rupiah, tenang saja. Aku pasti akan membantu kamu.
mengambil kembali milik keluarga Jiang. Ini wanita itu, yang ngotot tinggal di keluarga Jiang tidak mau pergi. Dia juga menipu pria tua yang 40 tahun lebih tua darinya, mengaku sebagai adik. Dia bilang tidak menginginkan uang. Siapa yang percaya? Cepat, kalian foto dia dan ekspos dia. Aku, adik perempuan yang diakui secara terbuka. Aku salah apa karena mewarisi warisan? Bajingan. Siapa yang tidak tahu, kamu itu orang macam apa? Warisan Kuofu. Seharusnya milik keluarga Jiang kami. Kamu itu orang siapa? Ayo foto dia, ekspos dia, cepat. Jiang Cheng, kamu datang tepat waktu. Kamu sebelumnya. Bukan paling benci wanita ini kan? Ayo kamu ceritakan ke semua orang. Apakah warisan ayahmu pantas dia warisi? Bawa dia ke sana untuk beristirahat. Baik. Nona muda, silakan ke sini. Xiao Cheng. Tenang saja. Hari aku ke sini adalah untuk mendukungmu. Aku tidak akan biarkan wanita itu mengambil warisan ayahmu. Guyan, kamu juga lihat kan? Jiang Cheng pasti akan berpihak pada pamannya. Di keluarga Jiang, hanya tinggal kamu sendiri yang saya punya. Nona muda. Jangan seperti ini. Guyan kan kelihatannya mudah dirayu banget. Kenapa tadi di hotel? Aduh, Guyan. Tidak peduli berapa banyak warisan yang ayahku berikan padanya. Itu semua pantas dia dapatkan. Tidak peduli ayahku ada atau tidak. Dia tetap nona muda keluarga Jiang. Orang yang saya anggap sebagai orang tua. Xiao Cheng, kenapa kamu membelanya? Bukannya kamu selalu membencinya? Aku sudah lama menginginkanmu. Sangat menyukaimu. Dia sangat menyukai saya. Hanya mengingatkan statusnya. Buat dia sedih seperti ini. Sudah, untuk hal hari ini. Saya tidak ingin melihatnya di media manapun, bubar saja. Jiang Cheng seperti salah minum obat, tiba-tiba membela saya. Dulu dia lihat saya saja sudah jijik. Seperti orang yang berbeda. Nona, meski orang luar bilang, Xiao Jiang suka menghalalkan segala cara. Tapi asal tidak melanggar batas, dia orang baik. Kamu tidak perlu membelanya. Di hati saya, kamu yang terbaik. Nona, Beri giok ibuku. Kirimkan padanya. bukankah itu peninggalan ibumu untuk menantu masa depan? Kenapa diberikan pada Nona? Suruh kirim ya kirim saja, anggap saja ganti rugi. Untuk perasaan saya padanya. Bangun. Tidak bisa terus begini. Ini Jiang Cheng, bukan Guyan. Bagaimana bisa kamu bermimpi dengannya? Ah. Tidak boleh. Tidak boleh terpikat Jiang Cheng. Harus membuat Jiang Cheng menangkap basah saya dengan Guyan. Xiao Cheng. Kerja biasa capek tidak? Ayahmu pergi, beban perusahaan jatuh di pundakmu sendiri. Hari ini masih ke kantor? Mau istirahat di rumah saja? Setelah mengaku, tidak mau acting lagi. Kamu tidak pernah begini. Peduli jadwal saya. Kita sekarang saling bergantung, beda dengan dulu. Hari ini, saya akan coba gaun pengantin dengan Nona Yu. Mau ikut? Tang Siwei. Tidak mungkin antara kita, lebih baik hilangkan pikiran itu. Baik untukmu dan saya. Malamnya, Kamu bilang apa? aku tahu pernikahanmu dengan keluarga Yu sangat penting. Tapi setelah mencoba gaun pengantin siang hari, malam ini, bisakah kamu datang ke klub Teluk Biru menemuiku? Benar-benar tidak mau menyerah. Tolonglah. Hanya sekali ini saja, tidak akan ada kali berikutnya. Pukul 8 malam, klub Teluk Biru, jangan sampai tidak datang. Tuan Xiao Jiang, hubunganmu dengan Nona besar sekarang sangat baik sekali ya. Sudah serahkan.
Tuan Xiao Jiang, sandwichnya belum kamu sentuh loh. Ini loh buatan tangan Nona besar untukmu. Tidak mau coba dulu? Kamu katakan. Ini bukan tangannya sendiri? Iya nih. Jika dia dan aku tidak ada hubungan seperti ini. Leontin jawabnya sudah diberikan dia? Sekretaris Wang bilang sudah ditaruh di lemari pakaian Nona besar. Apa yang harus kukirimi untuk dia ya? Yah, ini bagus sekali. Ini terlalu berharga. Justru karena berharga, bisa mewakili perasaanku. Bagaimana? Apakah kamu suka? Nona besar, aku tidak bisa menerimanya. Aku sudah banyak perhiasan. Ini pas banget untukmu. Guyan yang baik, tolong bantu aku satu hal ya. Ah? Lihat kan cocok banget. Ayo simpan baik-baik. Pukul 6:30 malam, aku nunggu kamu di Teluk Biru. Apakah kamu akan datang? Nona besar, aku mengerti. Baik sekali. Taruh ini ke kantorku, nanti ada rapat penting. Tuan Jiang, bukannya hari ini kau menemani Nona Yu mencoba gaun pengantin, kenapa pergi ke kantor? Itu perjodohan bisnis yang ditetapkan ayahku sebelum dia meninggal, cuma itu saja. Tidak usah pedulikan itu. Kenapa liontin giok ini ada padamu? Oh, ini hadiah dari Nona besar untukku. Dia bilang ini cocok banget untukku. Oh Tuan Xiao Jiang, aku tidak sengaja melamun. Silakan. Apalagi yang dia katakan? Dia seharusnya suka padaku kan? Suka kamu? Kenapa dia kasih kertas itu padaku? Ini dia yang suruh kamu berikan padaku? Jadi pada hari pemakaman, catatan itu sebenarnya ditulis untukmu. Ah, saya Presiden Jiang. Rapat perusahaan akan segera dimulai. Jangan biarkan para pemegang saham menunggu terlalu lama. Kalau itu milikmu, pakai saja. Ayo pergi. Hei, Buang sandwich-nya. Nona besar. Kita sudah duduk selama setengah jam. Kamu. Waktunya hampir habis. Guyan. Nona besar. SSH, pada saat seperti ini, masih panggil Nona besar? Kamu pernah berjanji mau bantu aku. Guyan, aku mau Jiang Cheng. Mengusirku keluar dari keluarga Jiang. Aku butuh bantuanmu. Kenapa? Nanti akan aku jelaskan padamu. Jiang Cheng mungkin sebentar lagi sampai. Aku akan segera menyelesaikan alur cerita dan pulang. Bagaimana kalian bekerja? Kamu tidak perlu datang besok. Aduh, bicara baik-baik saja dong. Kenapa suka mengusir orang seenaknya? Aku masih ada yang mau bicara denganmu. Sungguh sedikit menyesalkan dunia yang penuh kemewahan ini. Tapi yang palsu tetaplah palsu, lebih baik kembali ke dunia nyata. Untuk jadi pekerja kantoran yang tidak punya ayah dan ibu seperti aku. Setidaknya bebas tanpa batasan. Nona besar. Sungguh sayang. Wewe. Sudah datang, pertunjukan bagus akan segera dimulai. Apa yang kalian lakukan di sini? Selanjutnya, Jiang Cheng pasti akan memarahiku karena tidak bersikap baik. Tidak akan menjadi anggota keluarga Jiang. Lalu mengusirku keluar dari keluarga ini. Tuan Muda Jiang. Apa yang kamu katakan? Aku, sebenarnya, di mana aku lebih buruk darinya? Ah. Hei Jiang Cheng. Jiang Cheng, kamu. Ah,
Kalau kamu berbuat sesuatu padaku, aku akan telepon polisi. Kamu punya hubungan apa dengan Guyan? Ya, ayah, hubungan seperti yang kamu bayangkan itu. Aku tahu kamu marah. Aku rela diusir dari keluarga Jiang. Tenang saja, aku jamin, pasti tidak akan menyalahkanmu. Hubungan seperti itu. Kalau ibu, kamu mengaku. Wei Wei, gak apa-apa kan, Wei Wei? Wei Wei, Menganggapku sebagai apa? Tuan Jiang kalau ada masalah, serahkan padaku. Jangan sakiti Wei Wei. Jiang Cheng, Jangan harap. Aku beritahu kamu, sebagai putri sulung keluarga Jiang. Sejak hari kamu masuk ke keluarga Jiang, kamu harus patuh pada aturan keluarga Jiang. Dengan statusmu, kamu sama sekali tidak mungkin bisa bersama seorang pengawal. hei, kamu. Lepaskan Wei Wei. Aduh, Jangan coba-coba kabur. hei. Tunggu, ini, apa-apaan ini? Kok tidak sesuai alur cerita? Bukannya seharusnya aku diusir dari rumah? Wei Wei. Wei Wei, kamu gak apa-apa kan? Kalian semua pada mati ya? Wei Wei. Tuan Jiang, apa yang kamu lakukan pada Wei Wei? Wei Wei. Panggilannya mesra sekali ya. Aku kasih waktu setengah jam, berkemas, dan pergi dari sini. Wei Wei dia. Bawa dia pergi. Cepat pergi. Apa yang kamu lakukan pada Wei Wei? Tuan Jiang. Apa-apaan kamu? Jiang Cheng, lepaskan aku. Jiang Cheng. Ini apa? Tingkat kesulitan neraka ya? Jiang Cheng tidak ikut naskah. Kapan aku bisa pulang? Aduh, bikin kesal. Wei Wei. Guyan, kok kamu di sini? Aku bawa kamu pergi. Mau kemana? Sini. Pak Jiang. Kau bisa mengusirku dari keluarga Jiang. Tapi kau tidak bisa mengurung Wei Wei. Kau ingin mati? Apa? Kau akan mengusirnya dari keluarga Jiang. Kenapa? Tidak mengusirku juga? Aku tidak peduli. Aku akan pergi dengannya. Tang Sui. Pak Jiang. Aku salah. Jangan sakiti Wei Wei. Aku salah. Tidak. Aku juga salah. Jiang Cheng, usir saja aku dari keluarga Jiang. Guyan, Tang Sui, aku tanya sekali lagi. Kau yakin mau pergi dengannya? HM. Lepaskan Wei Wei. Ah. Wei Wei. Pak Jiang, lepaskan Wei Wei. Guyan, apa yang akan kalian lakukan pada Guyan? Suruh orangmu lepaskan Guyan. Kalau tidak aku akan mati bersamanya. Kau lebih memilih mati daripada tinggal untukku, ya? Tang Sui, kau yang memulai duluan. Ah, kau gila. Aku adalah. Tang Sui, kau sangat suka identitasmu sekarang ini? Apa maksudmu? Tidak ada. Bulan depan adalah pernikahanku. Kuharap kau jangan terlambat. Oh, hampir saja aku mati kaget. Pak Jiang, Anda yakin mau melakukan ini? Asalkan diberi cukup banyak. Keluarga Yu tidak akan menolak. Tapi bagaimana dengan Nona Besar? Aku sudah memberinya kesempatan untuk memilih. Sayangnya, jawabannya tidak memuaskanku. Jadi, sekarang dia tidak punya pilihan. Maaf, membuatmu terluka. Apakah dia masih mengganggumu setelah itu? Tidak ada lagi. Itu bagus.
Kamu bodoh ya? Sudah begini keadaannya. Masih memikirkanku. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Lagi pula ini cuma dislokasi kecil. Bukan patah tulang. Nona besar, pernikahan akan segera dimulai. Bisakah aku tidak pergi? Xiao Xiaojiang bilang, Anda harus hadir. Jika Anda tidak mau pergi, kami bisa menggotong Anda ke sana. Tidak usah. Kalian keluar dulu dan tunggu aku. Lihat, katakan, di pernikahan ada begitu banyak tamu dan media. Jika bibimu ini tidak sengaja membuat keributan besar, apakah akan menggagalkan pernikahan aliansi ini? Akan. Nanti, meskipun Jiang Cheng bisa menahan diri, para senior keluarga Jiang pasti tidak akan membiarkanku. Begitu adegan diusir dimulai, aku bisa lepas dari plot dan kembali ke kenyataan. Wei. Kamu istirahatlah dengan baik. Nanti, setelah aku berhasil gagal dari tempat pernikahan dan kembali, kita akan bebas. Mengikuti begitu ketat untuk apa? Aku bukan tahanan. Ini. Nona besar salah jalan, itu mobil Anda. Oh. Kenapa dua mobil ini persis sama? Dan anak kecil tadi. Kenapa aku memakai gaun pengantin? Ini di mana? Kemarin, di jalan tol menuju Hotel Heshen. Mobil yang membawa putri grup Jiang jatuh secara tidak sengaja dari tebing, dan Nona Jiang meninggal dunia. Putri keluarga Jiang jatuh dari tebing. Lalu, siapa aku? Nona Yu, pernikahan akan dimulai. Nona Yu. Ya, Nona Yu. Hari ini adalah pernikahan Anda dan Xiaojiang. Para tamu sudah menunggu di luar. Tidak ada perjalanan waktu. Tidak ada operasi plastik. Syukurlah, syukurlah. Ini gaun pengantin yang aku pilih khusus untukmu. Bagaimana? Suka? Boneka itu. Kamu yang atur? Sengaja bikin jatuh ke jurang. Supaya kelihatannya aku tewas terjatuh. Kamu mau apa sih? Tentu saja. Nikah sama tunanganku. Tapi aku bukan tunanganmu, Yuyan Huan. Sekarang jadi. Gila. Siapa yang mau nikah sama kamu? Lalu mau sama siapa? Guyan? Daripada dia dikirim ke perbatasan. Kayaknya dia lebih suka dirawat di rumah sakit. Kamu. Oh iya. Yang di HP kamu itu. Naskah pidato yang bikin media heboh. Udah aku hapus. Tulisannya bagus. Sayangnya nggak cocok buat acara pernikahan. Siapin diri baik-baik. Aku tunggu di luar. Kamu memang licik dan tak tahu malu. Gimana nih? Kalau nikah ini, bukannya malah makin jauh. Dari cerita di buku, gimana aku pulang?
Jiang Cheng, kamu nggak nikahin Yuan Huan, si nona baik-baik itu. Malah main-main sama gue soal penggantian? Begini deh, kalau dulu ada salah apa, gue minta maaf. Jangan macam-macam lagi, oke? Tuan Jiang, apa Anda bersedia menikahi Nona Yu? Saya bersedia. Nona Yu, apa Anda bersedia menikahi Tuan Jiang? Udahlah, daripada gue yang dikirim pergi. Dan ceritanya gagal total, nikah aja gak apa-apa. Saya bersedia. Sekarang silakan mempelai pria mencium mempelai wanita. Loh, seriusan? Udah cukup ah. Jangan keterlaluan. Gimana kalau kita lanjut? Waduh, Jiang Cheng beneran gila. Jiang Cheng, aku rasa kita berdua perlu ngobrol baik-baik. Boleh. Mau ngobrol apa? Apakah keluarga Yu tahu tentang penggantian pernikahan ini? Pernahkah kamu memikirkan ide kerasku? Apa konsekuensinya jika mereka mengetahuinya? Karena kecerobohan Yuan Huan. Secara tidak langsung menyebabkan kematian Jiang Guofu. Ini adalah kesepakatan antara aku dan keluarga Yu. Mereka ingin melindungi Yuan Huan. Tentu tidak akan mengumbar. Adapun yang lain, jangan-jangan kamu takut Guyan tahu? Tang Sui, aku beritahu kamu. Dulu kamu dan dia tidak mungkin. Kedepannya semakin tidak mungkin. Aku juga beritahu kamu. Seumur hidup aku akan mengikutinya. Kalau tidak mau kepala penuh tanduk hijau, cepat usir aku dari keluarga Jiang. Baiklah, aku ingin lihat bagaimana caramu bersamanya. Pria brengsek. Berani menggigit sampai mati. Setiap kali urusan Guyan, dia cuma bisa mengamuk. Kalau memang sangat tidak suka, kenapa tidak usir aku dari keluarga Jiang? Milikku. Orang tua, cukup imut juga. Ini saat ulang tahunku 2 tahun lalu. Hari ini aku meliriknya beberapa kali. Ada banyak orang di sini. Seharusnya dia tidak menyadari, kan? Kenapa aku selalu ingin mendekatinya? Dia orang tua. Jiang Cheng, kamu tidak boleh menyukainya. Sudah janji untuk menjauh darinya, kenapa selalu tak tahan? Tidak boleh, rahasia ini tidak boleh ketahuan. Tidak boleh dibencinya, akting berlebihan. Dia pikir aku sangat membencinya. Ya sudah. Tang Sui, kamu yang memulai duluan. Pantas saja reaksinya terhadap Guyan begitu besar. Pantas saja dia tidak mau mengusirku dari keluarga Jiang.
tetap ketahuan juga olehmu. Tapi sudah terlambat. Meskipun kamu merasa jijik, aku tetap tidak akan melepasmu pergi. Aku bisa pura-pura tidak melihat. Lalu kenapa kamu duluan yang menggodaiku? Saat di hotel, kamu bilang suka padaku. Suka sekali. Orang waktu itu adalah kamu. Kau pikir itu Guyan? Kalau bukan kau yang menggoda saya duluan, saya bahkan tidak berani berharap bisa memiliki hubungan apapun denganmu. Jiang Cheng. Tidak apa-apa. Ini bukan masalah besar kok. Kan cuma kesalahpahaman, selesai saja, sudah selesai. Tidak bisa selesai. Itu kau. Apakah kamu mau mengembalikan hal yang selalu kamu idam-idamkan? Tang Siwei pernah bilang, kalau suka, harus suka selamanya. Semua kata-kata itu, saya ucapkan untuk Guyan. Diam. Kalau bukan karena kau menyela di tengah, aku dan dia. Jiang Cheng, apa yang kamu lakukan? Aku akan biarkan kamu tahu. Siapa sebenarnya pemilikmu? Jiang Cheng, kau berani. Anak ini memang benar-benar suka yang lembut, bukan yang keras. Cheng. Jangan meniru bos dingin yang suka paksa cinta, seperti di drama. Itu hanya akan mendorong saya semakin menjauh. Paham? Kalau kamu benar-benar suka saya, seharusnya kamu utamakan perasaan saya. Begitu baru saya bisa menyukaimu, kan? Benar kan? Tang Siwei, kamu mau menipu aku lagi? Asalkan nanti kamu tidak memaksa saya melakukan apapun. Saya masih bisa hidup baik-baik denganmu. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah koleksi begitu banyak fotoku. Apa kamu tidak mau satu foto bersama? Akhirnya bisa menenangkannya. Selanjutnya kalau mau kembalikan alur cerita. Hanya bisa manfaatkan opini publik untuk ungkap identitasku. Paksa Jiang Cheng melepas aku. Apa? Bilangnya, dia menyita ponselku? Benar Nyonya, Tuan Muda Xiao Jiang sudah perintahkan. Kalau Nyonya ada keperluan apapun, bisa langsung panggil kami. Pria brengsek, baru bangun tidur sudah berubah sikap. Bahkan berjaga-jaga sama saya. Apa yang terjadi Nyonya? Tidak apa-apa. Nyonya, Tuan Jiang dan Nyonya Jiang sudah datang berkunjung. Sekarang sedang menunggu Anda di ruang tamu di lantai bawah. Menunggu Anda. Kau dengar? Orang tua Jiang Cheng sudah datang? Benar Nyonya. Kedua orang itu dari dulu selalu menargetkan saya. Kalau sampai mereka tahu bahwa saya adalah istri baru yang dinikahi Jiang Cheng, pasti dia akan marah dan menyebarkannya kemana-mana. Begitu identitasku terungkap, di bawah tekanan opini publik, Jiang Cheng pasti tidak punya pilihan selain menangani aku. Iya. Sekarang si penjahat Tang Siwei sudah mati. Kita tidak bisa merebut warisan lagi, tapi jika kita bisa tangkap Nona Yu, artinya kita bisa pegang Xiao Cheng. Aku masih punya kesempatan untuk masuk ke grup Jiang. Kemarin pernikahan jadi ribut besar. Semua orang bilang hubungan Xiao Cheng dan Nona Yu sangat baik. Nanti ya, kita harus bersikap baik. Jangan sampai membuatnya tidak senang. Tenang saja, Nona Yu. Bukanlah si penjahat Tang Siwei. Kita kan paman dan bibi dari Xiao Cheng. Dia seorang anak muda. Apapun yang terjadi, dia pasti harus menghormati kita. Cepat-cepat, Nona Yu sudah datang. Kakak dan kakak ipar, apa yang berdiri? Duduk saja. Kenapa kamu? Bukannya kamu jatuh dari tebing dan mati? Kenapa bisa di sini? Ini rumahku. Wajarkan aku ada di sini? Lagi pula laporan di internet semuanya dilebih-lebihkan. Bibi harus lebih berpikir. Jangan sampai ketika tua nanti ketipu uang pensiunmu. Tang Siwei, bagaimana kamu bicara seperti itu dengan orang tua? Betul, kamu hidup juga apa yang berubah? Kamu pikir kamu masih satu-satunya putri keluarga Jiang?
Xiao Cheng sudah menikahi Nona Yu. Nanti, dia adalah nyonya rumah keluarga Jiang. Kamu itu apa sih? Tang Siwei, apa yang kamu lakukan? Mulutmu terlalu kotor. Aku bantu kamu bersihin sedikit. Apakah Nona Yu sudah datang? Dia sekarang adalah rumah keluarga. Apakah kamu akan tidak atas usungan? Bertindak semena-mena di atas kepalanya. Menghina orang tua? Ini Nona Yu dia, Tang Siwei. Aku bilang sama kamu, nanti setelah Nona Yu datang. Kulihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Aku. Jadi kakak dan kakak ipar datang mencari Nona Yu ya? Nyonya, teh kesehatan Anda. Oh, iya. Ada satu hal yang aku lupa memberitahu kalian. Nona Yu itu adalah aku. Tang Siwei. Kamu jadi gila karena Xiao Cheng menikahkan? Pikiranmu jadi kacau karena marah, ya? Orang yang menikah dengan Xiao Cheng jelas-jelas adalah putri keluarga Yu. Bagaimana bisa jadi kamu? Kamu kira Xiao Cheng sama bodohnya seperti Kuofu. Kuofu dulu nekat banget. Ngadopsi kamu juga sudahlah, tapi apa Xiao Cheng? Apa dia mau meninggalkan Nona Yu begitu saja? Menikahi wanita sepertimu? Cepat minggir! Nona Yu, cepat turun. Ada wanita tidak tahu malu di sini yang mau menyamar jadi kamu. Apakah itu Nona Yu yang datang? Selamat sore, Nyonya. Ini beberapa perhiasan yang disiapkan oleh Tuan Jiang untuk Anda. Silakan Nyonya pilih beberapa. Oke, saya mengerti. Kalian keluar dulu. Baik, Nyonya. Ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? SST, kakak, bicara pelan-pelan. Jika diketahui oleh orang luar, bahwa adalah Yuan Huan palsu, dan juga adik angkat Kuofu, nanti pasti akan muncul opini publik yang buruk. Itu juga tidak baik untuk keluarga Jiang. Tang Siwei, apakah kamu sengaja menggoda Xiao Cheng sampai dia kehilangan akal, menyuruhmu menyamar jadi Nona Yu untuk menikah ke sini? Tang Siwei. Setelah ngobrol lama, akhirnya sampai ke intinya juga. Ya, aku memang sengaja menggoda dia. Sengaja berpura-pura mati, hanya untuk bisa menikah dengannya. Tuan Jiang, Paman dan Bibi sudah datang. Tidak perlu menjamu mereka? Tidak perlu. Bawa rekaman kamera pengawas ke sini. Nona Yu, cepat turun. Ada wanita tidak tahu malu di sini yang mau menyamar jadi kamu. Apakah itu Nona Yu yang datang? Pulang. Lalu rapat perusahaan. Ditunda. Sengaja berpura-pura mati, hanya untuk bisa menikah dengannya. Tang Siwei, aku dengar katanya. Wanita tidak tahu malu sepertimu. Sama sekali tidak pantas untuk Xiao Cheng. Kita usianya sama, bagaimana aku tidak pantas? HMPH, sekarang aku akan posting ini ke internet, kamu tunggu saja. Jusir keluar dari keluarga Jiang. Kau pikir begini, Jiang Cheng nggak bisa apa-apa? Dengan kekuasaannya, hapus beberapa topik panas. Bukan hal yang sulit. Kecuali musuh bebuyutan keluarga Jiang tahu. Perempuan itu benar juga ya. Kirim hal ini ke. Ya. Ayo. Kamu. Kalian siapa sih? Mau ngapain? Kalian tahu siapa aku? Jiang Cheng. Apa maksudnya? Aku pamanmu, ngapain halangin? Jiang Cheng, kamu nggak waras ya? Yang jelas-jelas perempuan itu yang sengaja ngegoda kamu. Kamu nggak cari dia, malah kamu. Kamu malah ngerjain orang sendiri. Orang sendiri? Kalau gitu, di HP Bibi. Ada apa?
Dia ambil. Bawa mereka berdua keluar. Kamu, Ngapain? lepasin aku. Woi, nggak dengar. Lepasin aku. Gimana? Ya, saya udah sepenuhnya dibutakan sama perempuan itu. Kalau begini terus, di keluarga Jiang, mana ada tempat buat kita? Terus sekarang gimana? Kita nggak bisa lawan dia, tapi ada yang bisa. Aku nggak percaya, Nona Yu yang asli bakal diam aja. Maksudmu, minta tolong Nona Yu? Aku yakin, dia bakal senang banget. Ayo. Kamu kelihatannya. Kayaknya agak nyesel ya. Ah, nggak mungkin lah. Kalau bukan karena kamu balik bantu aku nggak tahu harus gimana. Kamu tuh nyonya keluarga Jiang yang sebenarnya. Nanti, siapapun yang nakalin kamu, kamu bisa membalas dendam. Aku yang akan jamin. Sungguh. Nyonya rumah? Lupakan saja. Aku cuma tikus yang tak pantas dilihat. Bahkan identitas dan nama milik orang lain. Keluarga Yu mendapat manfaat, identitas dan nama diberikan padamu. Itu milikmu. Di dunia ini, hanya ada satu Yu Yan Huan. Dua hari lagi ada lelang. Kamu ikut denganku. Sebagai istriku, atas nama Yu Yan Huan. Hei, lihat baik-baik. Wajahku dan Yuan Huan. Kan beda. Lagi pula ini lelang. Kalau aku muncul, semuanya bakal ketahuan. Mulai dari pura-pura mati, sampai kasih manfaat ke keluarga Yu. Semua ini kan cuma buat jadikan aku burung kenari. Burung kenari. Hang. Di matamu, aku sebego itu? Memangnya? Kecuali kamu kembalikan ponselku. Answei, kembalikan ponselku. Kembalikan. Jiang Cheng, kamu kembalikan ponselku, atau aku hapus foto kita. Berani kamu. Jiang Cheng, lupa. Apa yang ku bilang semalam? Kalau kamu benar-benar suka padaku, harusnya utamakan perasaanku. Baru aku bisa suka padamu. Benar, kan? Kita sudah menikah, dan aku juga bilang akan coba menyukaimu. Cuma ponsel. Kamu sudah bawa aku keluar. Masih takut apa? Jiang Cheng, kembalikan ponselku, ya? Jiang Cheng. Wang Jiantong, ambilkan ponselnya. Bos Xiao Jiang. Bukannya Bapak takut Nyonya hubungi Gu yang diam-diam? Makanya ponselnya disita? Kok sekarang? Aku mau. Aku ingin memberinya kesempatan sekali lagi. Ah, Apakah selama ini Guyan cukup menghormatinya? ini... Tidak apa-apa. Aku akan buat dia jatuh cinta padaku. Nona Yu, jangan tegang, kami datang untuk membantu Anda.
Dilelang 2 hari dari sekarang, apakah Anda mau mengambil kembali identitas Anda sendiri? Bahkan orang tuaku pun tidak mengakui aku sebagai anak mereka. Apa alasan kalian bisa membantu saya mengambil kembali identitas saya? Sepertinya Nona Yu masih belum tahu. Siapa merebut Jiang Cheng dari sisi Anda? Tang Siwei, adik laki-laki saya Jiang Guofu, adik angkatnya yang ditemukan. Dialah yang berpura-pura mati dan menggantikan identitas Anda. Lalu menikah dengan Jiang Cheng. Dia dan Jiang Cheng bukanlah. Nona Yu, Anda juga berpikir wanita ini tidak tahu malu kan? Nanti, kami hanya perlu menyingkapkan identitas aslinya. Setiap orang akan mengutuknya sampai dia hancur. Pada saat itu, Anda bisa kembali ke keluarga Jiang. Menjadi nona muda lagi, dan nyonya dari keluarga Jiang. Asalkan nanti Nona Yu tidak lupa memberikan keuntungan untuk kami berdua. Itu saja. Tapi apakah kalian punya bukti? Tang Siwei sekarang sudah dianggap mati. Bagaimana kami bisa membuktikan bahwa dia tidak mati? Dan bahkan merebut identitas saya? Pantauan. Cepat, kita pergi ke rumah sakit. Bukti penting dari pantauan rumah sakit sudah kami berikan untuk kalian. Selanjutnya, jangan buat saya kecewa ya. Nyonya, apa yang ingin Anda makan untuk makan malam? Apakah Tuan sudah pulang? Tuan akan pulang sekitar 2 jam lagi. Baik, saya yang akan menyiapkannya. Kamu pergi dulu. Baik, Nyonya. Sebelum menyingkapkan identitasku. Tidak boleh kerja menjadi sesuatu yang aneh. Kalau tidak, urusannya akan semakin sulit. Guyan, Ya. Tuan muda Xiao Jiang. tubuhmu sudah pulih secepat itu? Terima kasih atas perhatianmu, tubuhku tidak apa-apa, aku bisa mengantar kalian ke acara lelang. Ini adalah saya dan istri saya. Permen pernikahan. Waktu itu kamu sedang dirawat di rumah sakit. Tidak sempat datang ke pernikahanku. Permen pernikahan ini. Aku sengaja menyimpannya untukmu. Tidak mau makan? Manis? Manis. Syukurlah. Aduh, Hati-hati. ini biar cocok dengan gaun ini. Kamu lihat saja betapa tingginya hak sepatu ini. Wewe, Ayan, kamu datang? Luka sudah sembuh? Wewe. Apakah Xiao Jiang memaksamu? Dia sedang emosi. Jangan main dulu. Kalau dia memaksamu, bilang saja, aku bisa bantu. Tidak. Masa sih? Tidak, tidak. Dengar? Diam saja ngapain? Ambil sepatu. Baik. Sakit? Kalau sepatu tidak pas, kita ganti saja. Ayo, pergi ke lelang. Kenapa, kan Wewe suka padaku? Kenapa kamu merebutnya? Katanya Xiao Jiang, hari ini akan bawa istrinya. Ini pertama kalinya. Mereka muncul bersama setelah menikah.
Aku ingat pernikahan Jiang dan Yu. CEO Xiao Jiang tidak terlalu peduli. Nanti pasti ada tontonan menarik. CEO Xiao Jiang datang. Apa mataku salah? Ini bukan putri keluarga Jiang? Bukannya dia sudah meninggal? Ada apa ini? Ya jelas wanita ini menggantikan Yan Huan. Lalu menikah dengan CEO Xiao Jiang. Yan Huan dulu untuk menikah dengan keluarga Jiang. Memang banyak berbuat jahat, tapi tidak sampai berakhir seperti ini. Putri kaya pun bagaimana? Tetap saja direbut lelakinya oleh wanita tak tahu malu. Jiang Cheng, kau biarkan saja orang-orang ini menghinanya. Yang mau ekspos aku, kok belum datang? Sekarang semua orang meragukan momen yang tepat. Kabar anak yang hebat. Nyawa Guyan, aku sudah mengaku sendiri. Ngapain tunggu mereka? Jangan buru-buru. Hari ini, mereka semua, satu persatu. Jangan harap bisa kabur. Lelang resmi dimulai. Barang pertama hari ini adalah kalung dari 500 berlian top. Dibuat 5 juta. 20 juta. Datang. Jangan takut. Aku di sini. Percaya semua sudah lihat jelas. Hari ini seharusnya hadir bersama CEO Xiao Jiang. Di lelang, Nyonya Jiang sebenarnya adalah putri keluarga Jiang. Tang Sui yang seharusnya tewas jatuh tebing. Dialah yang merebut identitasku, suamiku. Buatku jadi begini. Dia yatim piatu tanpa orang tua. Jadi putri keluarga Jiang masih tak puas. Berani goda generasi muda. Kalian semua lihat, orang seperti dia. Pantas jadi Nyonya Jiang? Sungguh, tak tahu malu, menurutku harus diekspos. Buat dia tak bisa angkat kepala seumur hidup. Jiang Cheng, aku tahu kau hanya sementara tertipu pikirannya, masih ada waktu berbalik. Kalau identitasnya terbongkar, kau juga kena. Jiang Cheng, Kau bilang kau Yu Yan Huan. Bukti mana? jadi sampai sekarang, kau masih bela wanita ini, ya? Jangan menyesal. Satpam. Silakan pergi. Kau mau apa? Akulah putri keluarga Yu. Siapa berani sentuh aku? Lepaskan. Jiang Cheng, hari ini meski kau usir aku, tetap kuucapkan. Palsu tetap palsu, akulah putri keluarga Yu. Lepaskan aku. Hentikan. Jiang Cheng, kamu sekarang adalah kepala keluarga Jiang. Apakah karena seorang wanita kamu bahkan tidak bisa membedakan antara benar dan salah? Wanita ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan Nona Yu? Jiang Cheng Kuofu sudah tidak ada. Kami sebagai orang tua kamu, tidak bisa membiarkan kamu menyimpang dari jalan yang benar. Semua orang lihat jelas, ini adalah hari pernikahan. Cuplikan monitor dari pintu masuk rumah sakit. Kematian Tang Siwei, dari awal sampai akhir. Itu semua adalah penipuan. Jika Jiang Cheng tidak mengakui, tidak masalah. Sebagai anggota keluarga Jiang, saya sebagai paman tua, bersama dengan monitor ini bisa membuktikan. Nyonya Jiang sekarang, itu adalah Tang Siwei. Begitu banyak orang hadir, bukti sudah jelas. Kamu keluar sendiri dari keluarga Jiang sekarang masih ada waktu. Ternyata itu Nona Tang. Drama yang sangat hebat. Namanya Tang Siwei kan? Akhirnya, Hari ini semua orang datang untuk menghadiri pelelangan. Atau datang untuk menonton pertunjukan. Jiang Cheng, sampai sekarang, kamu masih melindungi wanita ini, Tuan Muda Jiang. Ini, di ujung dunia ada banyak rumput hijau, menurut saya. Mengapa harus karena seorang wanita membuat dirimu mendapatkan nama buruk? Betul sekali Tuan Muda Jiang, dengan statusmu seperti ini. Wanita jenis apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa harus? Wang Jiantong, bawakan barangnya. Para hadirin sekalian, ini adalah barang lelang yang saya lelang hari ini. Karena kamu sudah datang ke pelelangan. Lebih baik fokus ke pelelangan saja. Adapun masalah istri saya. Para hadirin, silakan. Lihat ini dulu sebelum bicara. Jiang Cheng, jangan banyak bermain ilmu di sana. Tuan Muda Jiang, apa benda ini? Benda-benda ini, apa jenis barang lelang? Para hadirin sekalian, jika tidak terlihat jelas, apakah sekarang sudah terlihat jelas? Korupsi 30 juta. Bagaimana hal ini bisa ditemukan orang?
Bagaimana pendapat para hadirin tentang barang lelang ini? Tuan Muda Jiang, apa maksudmu ini? Hanya sebuah barang lelang saja. Karena itu adalah barang lelang. Tentu saja, yang menawar tertinggi yang dapatkan. Setelah kalian dapat, mau dihancurkan atau dipakai untuk tujuan lain, terserah kalian. Berapa harganya? Aku tawarin sekarang juga. Aku juga tawarin. Karena barang lelang ini sangat spesial. Tidak bisa ditransaksikan dengan uang biasa. Bos Xiao Jiang bilang, siapa yang bisa membuat Nyonya Jiang senang hari ini? Dialah yang akan dapat barang ini. Dia kumpulkan semua aib para petinggi ini. Hanya supaya mereka menghiburku. Mulai saja. Nyonya, kalau tadi ada yang menyinggung perasaan Nyonya, mohon maafkan saya. Nyonya, tadi saya bicara sembarangan. Membuat Nyonya tidak senang, jangan marah ya. Kami bertiga tumbuh besar bersama, kalian tidak mau. Bantu saya buktikan identitas. Kami yang teman kecil Yuan Huan. Kamu ini Yuan Huan? Nona Yu Nyonya Jiang. Tadi bicara saya menyinggung, Nyonya dan Bos Jiang itu. Pasangan yang serasi, cocok banget, jodoh yang sempurna. Iya betul. Rupanya ini tujuan dia bawa aku ke sini hari ini. Membuat semua orang terpaksa mengakui identitasku. Kok bisa begini? Jiang Cheng si sikut. Keluar ini. Dan si imut itu. Tunggu saja. Siapa yang kamu sebut imut? Cepat pergi sana. Pergi, cepat pergi. Tang Siwei, aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Sekarang kita harus bagaimana? Ya mau gimana lagi? Identitas Tang Siwei sudah dikukuhkan. Kita punya bukti, buat apa? Jadi, kita biarkan saja? Tentu tidak bisa. Kalian sudah benar-benar menyinggung Jiang Cheng. Dengan karakter Jiang Cheng, kamu pikir dia akan melepaskanmu? Maksud Nona Yu, kamu punya cara? Wajah sudah dirobek. Lebih baik kita cari kesempatan untuk menculik wanita itu. Lalu minta uang tebusan dari Jiang Cheng. Dapatkan keuntungan. Ayo. Mereka bahkan masih mau berbuat sesuatu kepada Wei Wei. Di mana Wei Wei? Apa yang sedang terjadi ini? Bukannya kamu mau hadiah lelang dari saya? Apakah kamu suka hadiah seperti ini? Saya sangat suka. Nyonya, ini dari Tuan Muda Xiao Jiang. Dia suruh saya serahkan ini kepada Anda. Asalkan Anda menandatangani perjanjian ini. Setengah dari seluruh keluarga Jiang akan menjadi milik Anda. Dia benar-benar alasannya. Tuan Muda Xiao Jiang berkata, tidak peduli apakah Anda Nyonya atau Nona besar, ini semua adalah hak yang Anda dapatkan. Ambilkan pulpen. Wei Wei. Nona besar, boleh saya bicara sendirian denganmu sebentar? Wei Wei. Apakah kamu masih ingin meninggalkan keluarga Jiang sekarang? Iya, ingin. Kalau begitu, saya bisa terus main drama bersamamu loh. Apapun yang kamu ingin saya lakukan, saya mau, bahkan dari orang yang masuk campur dalam hubunganmu. Wei Wei, kamu juga tahu cara kerja Tuan Muda Xiao Jiang. Selama dia menginginkannya, dia bisa melakukan apapun. Orang seperti dia yang tidak peduli cara apapun untuk mencapai tujuan, bagaimana mungkin? Benar-benar mencintai seseorang dengan tulus. Wei Wei, kitalah yang berasal dari dunia yang sama, biarkan saya membantu kamu, oke? Seperti dulu. Tuan Muda Xiao Jiang tidak bisa mendapatkan cintanya, lama-kelamaan. Dengan harga dirinya, dia akan membiarkanmu pergi. Guyan. Saya memang ingin meninggalkan keluarga Jiang, tapi apakah ada cara lain? Yes. Kamu menyukainya kan? Apa? Kamu sudah menyukainya, bukan? Saya menyukainya. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah mengoleksi banyak fotoku. Apa kamu tidak mau satu foto bersama? Kalau sepatunya tidak cocok dengan kaki, kita ganti yang lain saja. Jangan takut.
Aku di sini. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku menyukainya? Kamu juga lihat kan di lelang terakhir, meskipun dia membela saya. Tapi dia terlalu tidak mau mendengar alasan orang seperti dia. Karakternya yang selalu memaksakan kehendak, pasti sangat tidak nyaman jika berhubungan dengannya. Aku tidak menyukainya sama sekali. Tapi matamu tidak berkata begitu. Bantuan yang kamu sebutkan tadi, aku akan mempertimbangkannya. Guyan. Ada hal lain lagi? Lagi pula kita sudah saling membuka topeng. Lebih baik kita cari kesempatan untuk menculik wanita itu. Lalu mendapatkan banyak uang dari Jiang Cheng. Dapatkan keuntungan. Tidak ada lagi. Wei Wei, jika dia bisa mendapatkan cintamu, lalu apakah aku pun juga bisa? Kamu menyukainya kan, iya kan? Orang-orang di dunia ini hanyalah karakter dalam buku. Bagaimana mungkin aku menyukai karakter yang hanya ada di kertas? Karena masalah lelang terakhir itu, mereka akan bersatu untuk melawan keluarga Jiang. Beritahu semua petinggi, rapat darurat. Wei Wei, aku ada urusan keluar sebentar. Keluarga Jiang menyinggung banyak orang terakhir kali. Pasti masalah ini sangat sulit untuk diselesaikan kan? Perusahaan-perusahaan itu, sebelum mereka mulai bergerak, sudah ditangani semuanya. Kamu suruh aku mengatakan masalah seburuk itu di depan dia. Seolah-olah aku tidak berguna sama sekali. Tuan Jiang, saya melakukan ini semua untuk Anda loh. Coba Anda pikir. Anda membela Nyonya di depan banyak orang terakhir kali. Jika saya tidak buat masalah ini terlihat lebih parah. Bagaimana Nyonya tahu apa yang sudah Anda lakukan? Tuan Jiang. Asisten Wang, saya sudah tahu semua urusan grup. Jika ada apa-apa yang butuh bantuan saya, silakan bicara saja. Nyonya. Cuma dengan Tuan Muda Jiang saja sudah cukup. Jika Anda benar-benar ingin membantu, lebih baik Anda memberi kado ulang tahun untuk Tuan Jiang. Di hari ulang tahunnya, soalnya ulang tahunnya sudah hampir tiba. Oke, saya mengerti. Kamu pikir Tuan Jiang akhir-akhir ini pasti sangat sibuk sekali jika kamu bisa memberi kado di hari ulang tahunnya. Dia pasti akan sangat senang sekali. Tapi tolong rahasiakan ini dari saya ya. Oke. Bonus bulan ini 2 kali lipat. Ya, terima kasih Xiao Xiaojiang. Nyonya, kalau Xiao Xiaojiang tahu, ini kue yang Anda buat sendiri untuknya. Pasti dia sangat senang. Tapi dia belum tahu ini, jangan bilang ya. Baik, Nyonya. Sampai jumpa, Nyonya. Xiao Xiaojiang, jangan panik. Nyonya pasti sedang di jalan. Kamu yakin dia di jalan? Bukan lupa? Ini, Sudah 5 tahun dia di keluarga Jiang. Tidak pernah sekalipun datang ke pesta ulang tahunku. Xiao Xiaojiang, Nyonya pasti akan datang. Kalau mau dia hidup, dalam setengah jam, taruh cek 1 miliar. Di Jalan Santong nomor 76. Kalau tidak, kamu tidak akan bertemu dia lagi. Cari tahu. Sudah sadar. Jangan khawatir. Selama Jiang Cheng lakukan yang kukatakan, kamu akan aman. Kalau tidak,
Kalian menculikku untuk minta uang. Ngomong banyak sama dia buat apa? Nanti kalau waktunya habis dan ceknya tidak kelihatan, buang dia ke laut. Bunuh orang itu melanggar hukum. Itu kan karena kau yang memaksa. Kalau bukan karena wajahmu mirip adik perempuan Jiang Kuofu yang sudah meninggal. Mimpi pun kami tidak bisa dapatkan, tapi kamu bisa. Kenapa? Tinggal 2 menit. Bukannya Jiang Cheng ini bikin kamu senang sampai tidak peduli siapapun. Cuma 1 miliar. Jangan-jangan dia tidak punya? Tang Siwei, waktunya habis. Tunggu. Kan cuma 1 miliar. Jiang Cheng tidak kasih. Cari aku saja. Aku punya. Pantas saja bertahun-tahun cuma jadi bahan peledak. Pakai otak kalian, pikir baik-baik. Sekarang aku ini siapa? Istri Jiang Cheng. Iya, cuma 1 miliar. Masa aku tidak punya? Kamu punya. Tentu saja. Jangan dengarkan dia. Dia cuma sedang menunda waktu sekarang. Hanya menunggu Jiang Cheng datang menyelamatkannya saja. Apakah kalian tidak cukup banyak mengalami kerugian di tangannya? Siapa yang mengikatku jadi begini sekarang? Siapa sebenarnya yang sedang mengalami kerugian? Harga pasti 20 miliar. Kalian biarkan aku pergi. 20 miliar loh. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu punya uang sebanyak itu? Dia bohong. Jangan percaya dia. Aku baru saja mewarisi harta warisan. Kalian juga pasti tahu. Sebagai keluarga Jiang, orang terkaya. Berapa jumlah setengah dari harta warisan itu? Nona Yu tidak ingin kalian bertransaksi denganku. Seharusnya bukan karena uang, tapi karena identitas Nona keluarga Yu kan? Milikku, bukankah seharusnya aku ambil kembali? Seharusnya. Tapi minta dari orang yang mengambilnya. Kalau kalian punya kemampuan, culik Jiang Cheng dong. Untuk apa menculikku? Kamu? Sekarang aku kasih kalian 2 pilihan. Entah 20 miliar dan lepaskan aku. Aku tidak akan menuntut kalian. Atau, kalian bunuh aku saja. Tunggu Jiang Cheng datang membalas dendam pada kalian. Tunggu. Kenapa aku harus percaya padamu? Kalau begitu, aku transfer beberapa juta dulu buat buktikan kemampuanku. Kamu itu apa sih? Diam. Lepaskan ikatannya. Berapa lama lagi? Masih 10 menit lagi. Kencangkan lebih cepat. Paman, antara kita berdua tidak ada konflik besar kok. Nanti urusan uang, hubungi aku saja. Tidak ada urusan lain. Aku pergi dulu. Berhenti di situ. Nona Yu ingin dapatkan kembali identitasnya. Langsung cari Jiang Cheng saja. Lagi pula, aku juga salah satu yang dijebak. Menargetkan aku tidak ada gunanya. Kemana kamu pergi? Lepaskan, Tang Siwei. Berhenti di situ. Tempat terpencil apa ini? Dari mana kamu dapat tempat begini? Dingin banget sampai membeku. Guyan. Aku cuma lewat, kamu tidak apa-apa kan? Tempat ini tidak ada jiwa sama sekali, dan kamu kebetulan lewat? Dan lagi, kenapa kamu tanya apakah aku baik-baik saja? Secara normal, bukannya kamu harus tanya kenapa aku di sini? Masuk ke mobil dulu. Tidak apa-apa. Aku sedang menunggu Jiang Cheng. Sial, datang lagi.
Lupakan. Katakan saja, dengan uang sebanyak ini, kita bisa lakukan apa saja yang lebih baik kan? Apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Apa yang kalian lakukan ini? Lepaskan. Jiang Cheng, apa yang kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Dengar aku. Di mana dia? Dia sudah pergi, baru saja pergi tadi. Aku benar-benar tidak melakukan apapun. Dia tidak ada di sini. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kamu pikir aku akan percaya itu? Sudah berkali-kali kamu berani menyerangnya. Sekarang sampai kamu bisa melakukan hal seperti penculikan juga. Paman. Kamu pikir aku tidak berani menindakmu? Xiao Cheng, kamu salah paham. Kamu, itu dia yang menyuruhku melakukan ini. Iya, benar itu dia. Tang Siwei memang pantas mendapatkannya. Kalau bukan karena dia merebut identitasku. Mungkin aku tidak akan memperlakukannya seperti ini. Orang yang merebut identitasmu adalah aku. Kalau mau balas dendam, lawan aku. Bukan menyakitinya. Salah Tang Siwei semua. Dia yang merebutmu dariku. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin kamu mau meninggalkanku? Meninggalkan? Bagaimana pertunangan kita bisa terjadi? Kamu masih perlu aku ingatkan sekali lagi? Dulu kamu yang telanjang di ranjangku. Lalu membiarkan wartawan masuk, mengambil foto dan dimuat di surat kabar. Lupa. Jiang Cheng, aku Aku bukan datang untuk mengobrol lama. Aku tanya sekali lagi, terakhir. Dia di mana? Xiao Cheng, aku benar-benar sudah melepaskannya. Dia tidak di sini. Baik. Bagus. Kamu mau apa? Jiang Cheng, Lepaskan aku. jangan. Lepaskan aku. Pergi. Setelah semua orang ini pergi, kamu akan jadi milikku selamanya. Guyan. Ini di mana? Aku akan bawa kamu ke tempat yang tak ada orang kenal kita. Wei, kan kamu pernah bilang ingin keluar dari keluarga Jiang. Sekarang kesempatan terbaik. Guyan. Aku tak mau tinggalkan keluarga Jiang lagi. Lepaskan aku. Apapun yang mau dibicarakan, kita bicara baik-baik. Pergi. Keluar. Guyan, lepaskan aku. Nanti Jiang Cheng tak akan biarkan kamu pergi. Guyan. Guyan, kamu mau apa? Jangan. Suwei. Wei. Pak Jiang. Cepat naik mobil, cari orang, cepat. Asisten Wang, mobilnya di sini.
Mobil sudah ketemu. Jangan panik. Di mobil tak ada orang. Apa katamu? Ini mungkin kabar baik. Nyonya mungkin masih hidup. Cari. Sekalipun harus gali tempat ini sedalam 3 meter. Harus temukan orangnya. Cari. Aduh. Gadis ini masih demam, badannya penuh luka. Kenapa tak cepat bawa ke rumah sakit untuk diperiksa? Pak, di luar ada gerombolan penagih utang cari kita. Bisakah tolong kami? Jangan biarkan dia menemukan kami. Saya, istri saya, dia mengandung anak kami. Tolonglah kami ya. Tuan tua, saya akan bersujud kepada Anda. Aduh, jangan. Baik, saya akan bantu kamu. Terima kasih. Siapa itu yang ketuk-ketuk pintu? Begini malam masih tidak tidur? Maaf mengganggu Anda, Tuan tua. Permisi, apakah Anda melihat 2 orang? Tidak ada. Pergi. Cari secara terpisah. Tidak benar, orang itu ada noda darah di tubuhnya. Siapa lagi itu? Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bersikap begini? Apa yang kamu lakukan sih? Wei. Jangan dipukul. Dipukul begini bisa sampai membunuh orang loh. Orang tua. Kalau kamu tidak mau mendapat masalah, seret dia keluar dan buang dia jauh-jauh dari sini. Presiden Jiang, kemari cepat. Presiden Jiang. Cepat. Hati-hati. Pelan-pelan. Apakah dia tidak apa-apa? Dia tidak apa-apa kok, Tuan, tenang saja. Nanti setelah istri saya sadar, kami akan langsung pergi dari sini. Kami pasti tidak akan melibatkan Anda. Tapi, kalau kamu berani memberitahu mereka, Wewe, kamu sudah sadar? Kamu koma sudah lama sekali. Apa kamu lapar? Di mana ini? Ah, tempat ini. Di mana Jiang Cheng? Hanya Jiang Cheng yang ada di hatimu ya? Ah? Kamu tinggal di sini bertahun-tahun. Apa kamu tidak ingin kembali ke dunia itu? Kamu mau bertanya bagaimana saya tahu ya? Selama hari-hari ini, saya terus yang merawatmu. Ketika kamu koma, kamu banyak ngomong ngelantur. Pulang. Jalan alur cerita. Pergi dari keluarga Jiang. Saya sudah pikirkan cukup lama, akhirnya saya paham. Alasanmu keluar dari keluarga Jiang adalah untuk pulang. Kembali ke dunia itu. Dan hanya saya yang bisa bantu kamu. Wewe. Kamu tahu tidak, aku bisa membantumu, betapa senangnya aku. Kamu tahu tidak? Tapi aku tidak senang. Kalau cara satu-satunya aku pulang ke rumah, cuma ini. Mending aku tidak pulang. Daripada tinggal sama orang gila sepertimu. Gila, aku gila. Bukan begitu, Guyan. Kamu hampir jadi pembunuh. Dia bagaimana? Dia duluan yang bunuh aku. Kenapa dia boleh? Aku tidak boleh.
Kenapa ke aku begitu ketat? Tapi dia tidak pernah mau ambil nyawamu. Apalagi ajak aku mati. Kalau aku tahu dari dulu, kamu ekstrim begini. Aku tidak akan biarkan kamu temani aku main sandiwara. Kamu menyesal. Sudah terlambat. Sekarang kamu cuma bisa pilih sama aku. Presiden grup Jiang mengalami kecelakaan. Setelah dirawat di rumah sakit, sudah lepas dari bahaya maut. Tepatnya. Dia belum mati. Tapi, otaknya mengalami cedera parah, kejadian setahun lalu. Sudah lupa semua. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, aku bisa ajak kamu lihat. Kamu bilang, aku dan dia sudah menikah. Aku juga demi dia. Ancam hampir separuh perusahaan di kota Hai. Suamiku tanya kamu loh, jawab. Kasih sini. Kamu tahu aku tidak mungkin hianati Pak Jiang. Keluarga Jiang sekarang sudah tidak ada, dan aku adalah istri sah Jiang Cheng. Aku bisa tidak tanda tangan persetujuan operasi, biar dia selamanya tidak bangun. Kamu pikir baik-baik, kamu mau pilih 10 miliar itu, atau... Aku ulang terakhir kali, kasih sini. Kamu. Sekarang kita satu perahu. Oh ya. Jiang Cheng orang seperti apa? Kamu paling tahu. Konsekuensi mengkhianatinya, aku yakin kau lebih paham dariku. Ya, Pak Jiang. Memang begitu. Ada yang disembunyikan kedua orang ini dariku. Tapi ponsel tidak berbohong. Pasti ada jejak masa laluku di sini. Ponselnya mana? Kasih ponselku. Ponselnya tidak sengaja hilang dalam kecelakaan. Belum ketemu. Tang Siwei? Aku mengalami hal besar seperti ini, dia tidak tahu? Apa yang terjadi? Katakan. Suamiku, dia sudah meninggal jatuh dari tebing di hari pernikahan kita. Apa katamu? Suamiku, berita ini semua orang tahu. Sudah jadi berita di Shanghai. Kau tahu sendiri, orang mati tidak bisa hidup kembali. Benar Pak Jiang. Nona Jiang, dia memang sudah. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Suamiku, kau baru saja pulih sedikit. Masih banyak hal di grup yang menunggu untuk kau tangani. Begini saja, setelah tubuhmu benar-benar pulih, aku temani kau ke kuburan, ya? Iya, Pak Jiang, perusahaan sekarang di sana. Sudah kacau balau, menunggu kau pimpin. Sekarang juga. Suamiku, sekarang tengah malam. Hei, mau kemana? Kau sudah lihat, istri yang dia anggap adalah Nona Yu ini. Wei, sekarang semuanya kembali normal. Tinggalkan dia, tinggalkan keluarga Jiang. Itu pilihan terbaik. Aku sedikit haus. Tolong berikan aku air. Apa? Kalau hal kecil ini saja tidak bisa, untuk apa susah payah? Memisahkan kami? Kalau Jiang Cheng, dia pasti tidak akan ragu. Baik, tunggu aku di sini. Jiang Cheng, larut malam begini ke kantor untuk apa? Aku mau cek data di atas.
Biarkan aku masuk. Tanpa janji tidak boleh masuk. Ada apa denganmu? Biarkan aku masuk. Dia sudah kembali. Tidak, tidak boleh. Biarkan dia bertemu Jiang Chen. Nyonya, kami butuh janji temu di sini. Aduh. Jiang Chen, kakiku terseliuh. Bisakah kamu menemaniku ke rumah sakit? Kamu bawa dia ke rumah sakit dulu. Jiang Chen, Apa yang kamu tarik-tarik itu? Nyonya, wanita ini, dia mau masuk paksa. Masuk paksa? Kalau dia masuk paksa kamu tidak bisa menahannya kan? Yuan Huan. Alasan kamu tidak berani membiarkan aku bertemu Jiang Chen adalah karena kamu takut kan? Apa? Kamu pikir aku takut padamu kan? Sekarang, segera usir dia keluar untukku. Baik Nyonya, silakan Nyonya keluar. Pel, Siapa yang berani? Jangan datang, kalian semua jangan datang. apa yang kamu diam saja? Tolong bantu. Nyonya, kami di sini butuh janji temu. Apa yang kamu diam saja? Tolong bantu. Nyonya, tenanglah. Kalian semua jangan datang. Berhenti. Jiang Chen, urusan di sini. Cukup aku yang tangani, kamu. Jiang Chen, Kamu. Kamu benar-benar tidak ingat aku? Wewe. Ini. Masih lihat apa? Cepat pergi. Apa? Suruh aku beli air? Kamu cuma mau memisahkan aku saja. Baru saja kamu panggil dia apa? Tuan Xiao Jiang. Nona besar usianya sama dengan saya. Setelah Presiden Jiang meninggal, dia sudah bukan bagian dari keluarga Jiang lagi. Jadi bagaimana menurut Anda? Bisa tidak memberi kami kelonggaran? Apa yang kalian lakukan di sini? Maksud saya, kami sudah. Guyan. Apa yang boleh dikatakan? Pikirkan dulu dengan jelas. Tuan Xiao Jiang. Saya benar-benar mencintainya. Bisakah kamu restui kami? Jiang Chen. Guyan, kalau kamu sangat menyukainya, biarkan saja mereka bersama. Kamu juga berpikir begitu? Tentu tidak. Jiang Chen. Sebenarnya aku. Jiang Chen, perutku sangat sakit. Bicara nanti saja di rumah. Jiang Chen. Kalau kamu pulang sekarang, hanya sebagai putri keluarga Jiang, tidak akan bisa menjadi istrinya. Wewe. Orang harus melihat ke depan. Kata-kata itu seharusnya untuk dirimu sendiri, Guyan. Tentu orang harus melihat ke depan. Status putri keluarga Jiang. Kenapa? Kalau memang tak bisa pulang. Aku ingin hidup lebih nyaman. Kenapa? Aku bisa membuatmu nyaman, aku bisa. Kamu tidak bisa. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah berdoa agar Jiang Chen tidak pernah pulih ingatannya. Kalau tidak, tak ada yang bisa menyelamatkanmu.
Pak Jiang. Masalah rumah tangga Anda, saya tidak ikut campur. Jiang Cheng. Perutku tidak enak. Aku bicara dengan suamiku, kamu tertawa apa? Jiang. Ibu. Ini sikapmu terhadap orang yang lebih tua? Kamu, Apapun statusmu, selalu lebih rendah dariku. Karena kamu ingin menjadi Nyonya Jiang, maka kamu harus mengakuiku sebagai yang lebih tua. Kemari, minta maaf padaku. Jiang Cheng, dia keterlaluan. Dia benar, karena kamu memilih menikah ke keluarga Jiang. Kamu harus mengakuinya sebagai yang lebih tua. Nona Tang, aku tidak sengaja. Sengaja atau tidak, kamu sudah menakutiku. Pergi, berlutut di luar. Apa? Dengar, aku suruh kamu berlutut. Aku tidak bilang kamu boleh bangun. Jangan bangun. Jiang Cheng, Bagaimanapun, dia adalah istriku. Kamu keberatan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia menatapku? Dengan tatapan seperti itu? Terserah kamu. Tang Siwei, kamu tidak boleh ke ruang bawah tanah. Jiang Cheng, aku menyuruhmu berlutut, jadi berlututlah. Kamu tidak boleh masuk. Kamu, kenapa kamu tidak terkejut? Kamu pernah ke sini sebelumnya? Jiang Cheng, sampai kapan kamu? Baru bisa ingat? Baik, kalau begitu katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi dulu? Kalau aku katakan, kamu percaya? Kamu memaksaku, membuatku pura-pura mati. Lalu menukar identitas Yu Yan Huan denganku. Tidak mungkin. Sudah kuduga kamu tidak percaya. Jiang Cheng, kamu kan pintar. Coba selidiki sedikit, pasti semuanya jadi jelas. Aku memutuskan untuk tidak pergi. Jiang Cheng, aku pasti akan membuatmu ingat. Wang Jiantong. Apapun yang kamu lakukan sebelumnya. Sekarang, ceritakan semuanya padaku. Aku bisa menganggap. Tidak ada yang pernah terjadi. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Maaf, Direktur Jiang. Aku seharusnya tidak bersama Nona Yu menipumu.
Dia hari ini berfoto bersamaku. Dan bilang mau bersama. Katanya dia suka. Perasaan dihormati. Dia pertama kali menciumku. Ternyata dia suka. Cinta yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Teruskan saja. Sudah cukup. Jangan keterlaluan. Asal kedepannya jangan paksa aku melakukan apapun. Aku masih bisa hidup rukun denganmu. Hadiah seperti ini. Suka? Direktur Jiang kecil, kamu baik-baik saja? Aku ingat. Yu Yan Huan. Jiang Cheng, lututku sakit sekali. Bagaimanapun, aku ini istrimu. Kamu cuma diam aja lihat dia nindas aku? Yu Yan Huan. Sejak aku keluar dari rumah sakit, semua hal yang kamu ceritain ke aku, bilang kita udah nikah. Terus kenapa di rumah gak ada foto pernikahan? Bahkan cincin kawin pun gak ada. Aku? Yu Yan Huan. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Ceritain semua yang kamu tahu. Kalau enggak, kamu tahu akibatnya. Aku ngomong yang sebenarnya. Kita udah lama tunangan, kita juga selalu ada ikatan pertunangan, nikah ya wajar aja. Jiang Cheng, kenapa kamu selalu gak percaya omongan aku? Jiang Cheng. Aku cuma percaya yang aku lihat. Keluar. Masalah kamu ngeculik Wei Wei dulu. Aku belum sempat hitung sama kamu. Kamu masih berani muncul di depan aku? Kamu ingat ya, aku? Bukannya kamu mau balikin identitas kamu? Mau balik ke keluarga Yu? Oke, aku kabulin. Bawa dia balik ke keluarga Yu. Kasih tahu mereka, kalau dia berani muncul lagi di depan aku. Tanggung sendiri akibatnya. Ayo Yu Xiaojie. Jiang Cheng, lepasin aku. Nebus kesalahan juga ada salahnya. Bonus tahun ini semua dipotong. Makasih Jiang Zong kasih aku kesempatan. Lepasin dong, Jiang Cheng. Keluar. Keluarga Jiang punya proyek di Afrika. Pergi sana jangan balik lagi. Aku mau pergi kemana itu hak aku, kamu pakai hak apa? Senaknya nentuin hidup aku? Sejak hari kamu masuk keluarga Jiang, kamu udah gak punya hak milih yang lain. Gimana bisa Wei Wei suka sama orang kayak kamu? Otoriter, kamu gak pernah mikirin Perasaan orang lain. Otoriter dan semena-mena. Kamu 2 kali berani sentuh aku. Kalau zaman dulu, kamu pikir kamu layak berdiri di depan aku? Barang yang bukan milikmu. Jangan berharap bisa mendapatkannya lagi. Seluruh hidupku, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan. Aku akan mengatur penerbangan malam ini untuk mengantarmu ke sana. Kau pikir dia sekarang mau melawan aku demi kamu?
Guyan, jangan main-main lagi. Ini kehormatan terakhir yang kuberikan padamu. Pemulihan ingatan. Terapi listrik. Terapi psikologis. Kunjungi kembali tempat lama. Ulangi adegan sebelumnya. Cara ini bisa dicoba. Selamat pagi, Nyonya. Di mana Jiang Chen? Ada urusan darurat di perusahaan akhir-akhir ini. Tuan muda Xiao Jiang sedang pergi menanganinya sekarang. Tolong pesan kamar nomor 4508 untukku di hotel sebelah pemakaman. Ah, Nyonya mau apa? Tentu saja, untuk mengulangi adegan lama. Aku ada urusan denganmu. Dia belum tahu kalau ingatanku sudah pulih. Pas sekali, aku pergi memberitahunya secara langsung. Adegan ini, kok terasa sangat akrab? Seolah sudah terjadi lama sekali. Aku. SHHH. Jangan takut, aku sudah mematikan semua lampu. Sekarang di kamar ini cuma tinggal kita berdua. Tidak ada orang yang akan tahu. Sebenarnya aku sudah menyukaimu sejak lama. Kalau saja ayahmu tidak menemukan aku 5 tahun lalu dan mengangkatku sebagai adik angkat. Sejak pertama kali aku melihatmu. Aku sudah. Tang Siwei. Tolong perhatikan identitas Anda. Sepertinya aku harus lebih keras lagi. Pakai cara yang lebih kuat. Ternyata amnesia punya keuntungan sebesar ini. Tang Siwei. Apakah kamu sudah gila? Tidak ada reaksi apapun. Apakah cara ini tidak berhasil? Kamu tahu? Sebenarnya, aku sudah menginginkanmu sejak lama. Aku sangat menyukaimu. Sekarang ayahmu sudah pergi. Hanya jika kamu mau mengucapkannya, aku akan menjadi milikmu. Benar-benar tidak ingat apa-apa lagi? Wei Wei. Apa yang kamu panggil aku? Jiang Cheng. Kamu ingat sesuatu? Sepertinya ingat, sedikit-sedikit. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ada kemajuan aja udah bagus. Metode ini sepertinya cukup efektif. Coba beberapa kali lagi. Seharusnya bisa ingat. Kalau begitu, kamu besok ada waktu nggak? Kita mau sarapan bareng nggak? Kalau besok, bisa. Xiao Cheng,
Kerja sehari-hari capek nggak? Kamu? Sandwich ini. Kamu ingat ya? Cuma nebak. Oh, Sandwich yang dulu itu, karena marah jadi dibuang ke tempat sampah. Ini pertama kalinya aku makan masakan dia. selanjutnya, mau cerita tentang dia dan Yuan Huan. Urusan pernikahan. Orang ini pergi kemana sih? Yuan Huan? Kok nggak kelihatan orangnya? Balik ke keluarga Yu. Di klub, ada juga adegan Guyan. Kalau Guyan, Lanjut studi ke luar negeri. hah? Aku ke kantor dulu urusin sesuatu. Makan pelan-pelan ya. Orang-orang ini nggak ada semua. Gimana dong? Nona, Bicara dong. Bicara apa? Tang Siwei, kan kamu yang duluan ganggu aku. Tang Siwei, kan kamu yang duluan ganggu aku. Terus, Cium aku paksa. Ya gitu, ngerti nggak? gimana? Halo, Jiang Cheng. Jiang Cheng. Maaf, aku tahu aku salah. Aku susah payah. Baru bisa kabur dari keluarga Yu, aku nggak mau lagi. Dikurung di ruangan gelap. Jiang Cheng, kamu sekarang sudah. Ingat semuanya, kamu juga tahu. Aku nggak sakiti Tang Siwei. Aku mohon, lepaskan aku. Aku janji, aku nggak akan pernah dekat-dekat kamu lagi. Boleh, nggak? Lepasin aku, Jiang Cheng. Jiang Cheng, Jiang Cheng. Jadi itu sebabnya Yuan Huan pulang ke rumah. Guyan pergi ke luar negeri. Rupanya kamu sudah ingat sejak awal. Wei Wei, dengar dulu penjelasanku. Wei Wei, apa tidak bisa kita bicara baik-baik? Kenapa harus kabur dari rumah? Siapa bilang aku mau kabur dari rumah? Kalau pergi, seharusnya kamu yang pergi. Kamu sudah ingat sejak lama. Tapi masih pura-pura lupa, menipuku. Sampai-sampai aku susah tidur. Kenapa aku yang harus pergi? Ini, koper yang sudah kubungkuskan untukmu. Kapan aku tidak marah lagi, baru kamu boleh pulang. Wei Wei, Panggil Nona Besar. bersulang. Sudah lihat berita hari ini kan? Pertunjukan drone di alun-alun kemarin. Katanya persiapan Bos Jiang. Untuk minta maaf sama Weiwei kita. Wah, Sudah sebulan, belum juga bisa bawa kamu pulang. Kamu terlalu pendendam ya. sayang, jangan sampai nanti kamu kayak dia. Kamu, Tapi kalau dipikir lagi, aku juga pasti nggak mau. Setiap hari pulang rumah, hadapin muka datar kayak kartu remi itu. Tapi Wewe sebulan ini, selalu sama kita. Xiao Jiang pasti nggak marah kan? Nanti kalau Xiao Jiang nggak jadi sasaran kemarahannya kan? nggak asik banget sih. Bos Jiang mempersilakan, selain nyonya. Cepat mengosongkan tempat. Mulut buruk, benar-benar terjadi. Aku pergi dulu. Ayo pergi. Dah Weiwei. Jiang Cheng.
Mau apa sih sebenarnya? Kamu mau minum? Aku temani. Kamu mau apa? Aku punya. Aku juga lebih kaya dari mereka. Kenapa nggak cari aku? Wei Wei, aku kangen. Kapan kamu akhirnya? Mau izinkan aku pulang? Ini kan. Ini kan mimpi yang dulu itu. Rasanya sangat familiar. Ini semangat buat kamu. Tunggu sampai aku moodnya bagus. Baru kamu boleh pulang. Sayang, apakah kamu sudah tidak marah lagi? Kapan aku boleh pulang ke rumah? Tunggu kamu.